Oke, sudah bisa. Oke, nah, saya sudah siapkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah, pada sesi pertama ini ya, saya diamanahi oleh Bapak Ibu dari FTS ya, FST ya, FST untuk menyampaikan pengelolaan daerah aliran sungai berkelanjutan. Ini berkaitan juga dengan mata kuliah yang diberikan kepada saya sebagai tutor di pengelolaan sumber daya air. Nah, untuk menyamakan persepsi ya, sebelum kita mulai, saya minta para peserta, Bapak Ibu, mahasiswa juga di sini untuk coba menyampaikan atau menuliskan 3 kata saja yang tersirat di benak Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudari sekalian terkait ketika mendengar das berkelanjutan. Mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian bisa buka menti.com, terus kemudian masukkan kode 72143591. Saya bantu di chat ya. .com, kodenya 72143591. Nah, atau Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian bisa scan QR code ya di samping. Oke, sambil menunggu ya, kita lihat. Oke, belum ada yang masuk. Apakah kesulitan untuk bisa akses mentinya, Bapak Ibu sekalian? Coba di buka menti.com, terus kemudian masukkan kode 72143591. Saya ingin tahu persepsi kita sudah sama belum terkait dengan das berkelanjutan ini. Belum ada yang masuk ya kayaknya. Bapak Ibu bisa dicoba. Bapak, kodenya bisa ditampilkan kembali. Oh iya, sebentar. Ya, ini. Nah, ini. Di kolom chat saya sudah masukkan juga. Itu ada, mungkin bisa langsung di copy paste gitu. Di menti.com di 72143591 atau bisa scan QR code kan, kayak bisa pakai HP langsung ya. Monggo silakan. Oke, sudah masuk. Ya, sudah masuk beberapa. Ada, nah ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ada sungai, kemudian pengolahan air, pertanian. Semakin besar tulisannya, berarti ini semakin banyak yang menuliskan hal tersebut. Jadi, misalnya das berkelanjutan berarti banyak persepsi yang muncul adalah sungai. Kata-kata yang muncul sungai, kemudian ada pengolahan air. Ada yang unik juga ini, pemukiman kumuh. Biasa. Nanti kita akan bahas sedikit terkait dengan kenapa pengolahan, pemanfaatan air ya. Oke. Pencemaran, luar biasa. Ada irigasi. Insya Allah. Jadi, oke, sebenarnya sudah persepsinya sudah mulai terbangun ya bahwasanya. Nah, ini ada yang unik ini. Memasukkan ekosistem. Wah, ini berarti sudah pemahaman terkait dengan das juga sudah mulai sudah sangat baik ini kalau ketika sudah memasukkan ekosistem, karena ketika ekosistem itu muncul berarti paham pada dasarnya adalah das itu adalah bagian dari ekosistem yang tidak bisa terpisahkan. Oke, saya pikir cukup ya. Bahwasanya intinya ketika kita mendengar atau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mendengar das berkelanjutan, maka yang terpikir ya tersirat itu adalah pengolahan air, terus kemudian ada sungai, terus di sini juga ada pembangunan berkelanjutan. Nah, ini yang paling banyak muncul adalah pengolahan air dan sungai. Oke, kita lanjut ke presentasi ya.
ternyata memang kita sudah sepaham ya, bahwasanya das ini adalah daerah aliran sungai adalah suatu tempat. Suatu tempat apa? Nah, ini saya akan sampaikan. Nah, kita masuk ke penjelasan das. Nah, ternyata, ini kita mulai dari definisi dulu agar kita sama persepsinya. Definisi ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun Nomor 7 Tahun 2004. Nah, bahwasanya das itu merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan. Nah, ini dia. Ini satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi pertama menampung, kemudian yang kedua menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan baik itu ke danau maupun ke laut secara alamiah yang batas daratnya merupakan pemisah topografis, atau kalau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sekalian pernah dengar istilah igir ya. Ini batas topografis atau igir topografi atau igir punggung gitu ya. Nanti akan saya coba buat ilustrasinya. Dan di laut sampai pada daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan atau yang biasa kita kenal dengan daerah pesisir ya, pesisir. Kalau bahasa pesisir ya. Atau juga biasa dikenal dengan coastal area. Ini dia. Coastal. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu baca jurnal-jurnal ilmiah yang berbahasa Inggris, mereka akan nyebutnya coastal. Nah, kalau bahasa Indonesia dia menyebutnya pesisir. Jadi pesisir itu ada kawasan atau wilayah yang masih ada terpengaruh daratan serta pengaruh lautan. Jadi itulah das. Kemudian kita dulu ya, brainstorming terkait dengan definisi dulu. Yang selanjutnya adalah pengolahan das terpadu. Nah, berkelanjutan kok muncul terpadu, Pak? Nah, di sini. Ini dia. Kenapa kemudian terpadu itu muncul? Karena ternyata pengolahan das terpadu adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam secara keseluruhan ya, bahkan sumber daya air itu sendiri dalam suatu das, dan manusia dalam das dan segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem das, serta meningkatkan kemanfaatan SDA bagi manusia secara berkelanjutan. Nah, di sinilah muncul keterberlanjutan tidak akan muncul ya, tidak akan terjadi tanpa adanya keterpaduan. Terpaduan seperti apa? Nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, sebelumnya kita akan masuk dulu ke definisi keberlanjutan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwasanya keberlanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, ya, ini ada satu, lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini, maksudnya generasi kita, dan generasi masa depan. Jadi maksudnya adalah kita memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya air, dan sebagainya untuk masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan untuk memanfaatkan hal yang serupa. Nah, di pojok mungkin Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudari sekalian melihat ada SDGs nih, Sustainable Development Goals. Ada sekitar 17 tujuan SDGs yang sudah disepakati oleh UN tahun 2017 atau 2018, saya lupa, di Brazil, menyepakati sebagai tindak lanjut dari MDGs ya, Millennium Development Goals, yang dimana Millennium Development Goals itu sangat negara maju oriented. Kemudian ketika pertemuan di Brazil, kemudian akhirnya memutuskan ada SDGs, Sustainable Development Goals.
yang terdiri dari 17 tujuan. Nanti mungkin kalau misalnya penasaran atau misalnya baru tahu, nah coba nanti di googling apa itu Sustainable Development Goals. Nah ini dia. Saya tadi janji untuk menjelaskan DAS itu seperti apa sih. Ini dia DAS. DAS adalah ketika ya wilayah suatu wilayah ya, kemudian dibatasi oleh IGIR. Ini IGIR ya, IGIR atau batas topografi satu dengan yang lainnya. Kenapa begitu? Karena ketika hujan turun di sini gitu. Ketika hujan turun di sini, maka air itu akan masuk ke dalam sistem. Misalnya ada awan di sini ya, terus hujan jatuh semua. Nah, ketika hujan ini jatuh di satu subdas ini ya, dia akan mengalir ke subdas. Sistemnya akan berproses di sini. Ketika jatuh di sini, dia akan berproses di sini. Airnya akan mengalir ke sana. Sehingga disinilah kenapa kemudian das itu menjadi batasan yang sangat krusial untuk bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan, terutama ya adik-adik di sini ya, mahasiswa atau teman-teman, saudara-saudari sekalian, terutama mahasiswa perencanaan wilayah dan kota. Ketika perencanaan wilayah dan kota itu didasari pada DAS, pasti akan, insya Allah akan lebih baik. Nah, nanti akan saya sampaikan di bawah. Kenapa itu menjadi penting. Ini lanjutnya itu, bentar ini ketutupan. DAS itu sendiri, saya ingin sebelum ini mana musa ini. Nah, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, saya ingin menjelaskan mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman sekalian masih belum ngeh apa itu maksudnya batas topografi. Jadi begini, saya ilustrasikan dalam sebuah peta topografi ya. Topografi, misalnya di sini ada sebuah kontur gitu ya, kontur. Mungkin teman-teman udah ada dasar-dasar geografi ya. Kalau dasar-dasar geografi biasanya mengenal juga ada kontur gitu ya. Nah, ini dia misalnya ada kontur begini. Nah, ini kontur ya. Konturnya semakin rapat berarti kalau rapat seperti ini berarti dia terjal gitu ya. Terjal. Ini seperti ini misalnya. Ini contoh. Nah, saya ambil penampang melintang ini ya. Penampang melintang antara dari sini sampai sini. Saya buat A sama B. Nah, ketika penampang melintang ini dibuat menjadi gambaran 2 dimensi, dia akan menjadi seperti ini. Gini ya. Nah, ini dia, bukit. Nah, kalau misalnya ini dilanjutkan, dia akan seperti ini gitu ya. Nah, disinilah yang disebut dengan batas topografi atau IGIR. Nah, ini memanjang gitu ya. Biasanya kalau 3 dimensi dia akan memanjang, itu akan kelihatan memanjang. Nah, ketika hujan itu turun, ya, hujan turun di sini, dia aliran air akan ke sini. Ketika hujan turun di bagian sebelahnya, dia akan lari ke sana. Nah, kira-kira inilah yang maksud dengan batas topografi tadi. Nah, gambarannya seperti ini ketika kira-kira ke gambaran 3 dimensinya ya, di mana batas das ini dibatasi berdasarkan IGIR tadi atau batas topografi. Jadi setiap batas topografi yang berbeda atau ya pertemuan antara lereng dengan lereng, terus di atasnya ada puncak begitu ya. Nah, inilah disebut sebagai batas das. Di mana ketika hujan turun di satu tempat gitu ya, di tempat yang di sini dan di sini dia akan masuk ke sistem yang sesuai dengan batas IGIR tersebut. Nah, biasanya dalam das itu semua dataran akan terbagi habis menjadi unit das, dan subdas dengan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, ini saya sampaikan ini contoh gambar batasan das ya, daerah di Sumatera, di Jambi ada das cukup lumayan besar yang mencakup 2 provinsi ya. Ini 2 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi, yaitu namanya das Batanghari.
yaitu di mana inputnya ada 3 ya, ada 2 ya, ada 2 itu Gunung Kerinci, dan di sini juga ada bagian perbukitan yang di selatan, dan di tengah ada satu lagi nih, masuk pegunungan Masurai. Jadi inputnya ada banyak untuk di Batanghari. Nah, ini ketika kita melihat 3 dimensi das ya, ini terdiri dari subdas. Ini di das Garang, Bapak Ibu atau teman saudara-saudari sekalian tahu, das Garang ini berada di Semarang. Ketika ini sudah dibatasi seperti ini, makanya di sini sebagai suatu sistem pengolahan sumber daya air, pengolahan sumber daya, khususnya ya pengolahan sumber daya air ya, biar apa namanya lebih terfokuskan. Gitu. Oke, selanjutnya, ini yang kadang menjadi pertanyaan atau menjadi tiba-tiba ada apa namanya, ketika ada analisis ya, kita beberapa kali melakukan analisis, kok ada aliran bocor atau das yang bocor gitu. Nah, ternyata setelah ditelusuri ada dampak, yaitu disebabkan oleh ini, faktor limpasan yang diakibatkan oleh struktur geologi suatu daerah. Nah, suatu daerah, dan ada stratigrafi ya. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu, ada namanya stratigrafi apa namanya, geologi. Nah, di situ biasanya ada lapisan-lapisan. Nah, ketika lapisan itu seperti ini gitu ya, hujan yang jatuh yang harusnya lari ke sana, yang ngalir ke bawah, nah dia masuk ke sistem aquifer. Nah, aquifer itu apa? Sistem air tanah. Sistem air tanah yang sekarang mungkin saudara-saudari sekalian yang tuton ya, sekarang sudah masuk ke sesi ke-6, nah itu kita sudah mulai bahas air tanah ya. Ada CAT juga di pertemuan ke-5 kemarin. Nah, ini sistem air tanah inilah yang kemudian bertanggung jawab terhadap kebocoran suatu das. Nah, makanya biasanya dalam identifikasi das kita juga perlu melihat geologinya. Biasanya kalau untuk seperti ini itu ada di daerah-daerah struktural atau daerah-daerah yang bukan pegunungan, jadi atau bukan gunung api ya. Kalau di Jawa, di Sumatera itu rata-rata gunung api. Nah, kalau rata gunung api biasanya dia kan namanya gunung api ya, namanya gunung api itu biasanya apalagi tipe-tipe strato ya, dia menumpuk gini. Jadi ketika menumpuk seperti ini ya, jadi setiap ada peletusan gitu ya, dia menumpuk, dia terbentuk stratigrafinya lebih rapi. Gitu. Makanya ini tidak memungkinkan untuk membentuk seperti apa namanya, adanya limpasan atau kebocoran das. Tetapi ketika di kawasan daerah struktural mungkin seperti di Palu, ya di Palu itu kan banyak sekali struktural. Di Sulawesi ya, Sulawesi itu kan bentuknya seperti K gitu kan, itu banyak lagi kawasan-kawasan struktural sehingga sangat mungkin ketemu ini. Jadi dalam identifikasi das kita juga harus mempertimbangkan kondisi atau struktur geologi yang ada di suatu tempat tersebut. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit karakteristik das yang terdiri dari 2 komponen. Yang pertama yaitu komponen geofisik yang terdiri dari vegetasi, hutan, terus kemudian ada tanah dan lahan. Nah, ini ada air permukaan maupun air bawah permukaan ya, atau air tanah tadi ya. Terus kemudian cuaca dan iklim, serta komponen sosial ekonomi budaya yang terdiri atas masyarakat dan lembaga. Nah, das juga dibagi berdasarkan secara morfologis menjadi 3 bagian, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Secara fungsional juga dibagi menjadi produksi di bagian hulu, terus kemudian di tengah ada transportasi, di bagian hilir ada bagian deposisi atau tempat pengendapan. Nah, secara hidrologis, secara pengairan ya, das dibagi menjadi 3 fungsi hidrologi. Yang pertama yaitu di hulu sebagai recharge area atau tempat resapan air, tempat ngumpulnya air ya. Biasanya hujan itu selalu naik ke atas, turun, kemudian disimpan di daerah hulu. Mungkin pernah Bapak Ibu atau teman-teman sekalian pernah dengar Bogor Kota Hujan.
Bogor itu daerah hulu. Kenapa sering hujan ya? Karena itu tadi, karena dia di daerah hulu yang berfungsi sebagai resapan air. Kemudian di tengah fungsinya sebagai reservoir atau penampungan air, dan yang terakhir adalah di bagian hilir sebagai fungsi keluaran air. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, ketika di hulu, dia topografinya terjal, sehingga mungkin untuk kawasan pemukiman tidak terlalu bisa dimaksimalkan, sehingga memang lebih cocok untuk daerah kawasan research atau kawasan lindung, yang dimana di sini adalah kawasan produsen. Kemudian di tengah nanti ada kawasan penyangga, ada waduk, ada pertanian, terus kemudian di hilir adalah kawasan budidaya, di mana ada konsumen di sini. Dan kemudian nanti di paling ujung adalah kawasan pesisir atau pantai. Nah, kira-kira begini ya, pembagian das itu ada pro dulu, tengah, dan hilir. Selanjutnya karakteristik das berdasarkan ekosistem ada 3, yaitu ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem atmosfer. Nah, ketiga wilayah ekosistem ini membentuk mintakat transisi atau zona transisi yang mempunyai karakteristik dasar yang khas untuk masing-masing wilayah ekosistem. Jadi setiap das itu punya karakteristik yang khas. Nah, yang menentukan kekhasan karakteristik das itu berdasarkan ini tadi, ada ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem atmosfer. Nah, ini dia. Biar gampang mengingatnya ya, ada ABC ya. ABC, abiotik, biotik, dan culture. Nah, biotik itu terdiri atmosfer, litosfer, ionosfer, dan sebagainya. Tentang biotik ini ada fauna dan flora, dan culture ada manusia dan peradabannya. Nah, ini sebagai sistem. Sebagai sistem, das itu ada input, proses, dan output. Inputnya apa aja? Inputnya adalah hujan dan manusia, di mana di dalamnya prosesnya ada geologi, vegetasi, kesuburan tanah, relief mikro, morfometri, relief makro, penggunaan lahan. Dalam das kemudian diproses, kemudian muncullah luaran atau output berupa produksi, limpasan, biasanya dalam bentuk banjir atau kekeringan, ada sedimen dan longsor. Nah, saya akan sedikit berbagi video ya. Ini video lama tapi masih relevan menurut saya terkait dengan kondisi das, khususnya di das Citarum. Monggo, silakan untuk selamat menikmati. Kok malam 14? Mana nih? Ada. Mohon maaf, suaranya Pak. keluar nggak? Iya, suaranya belum keluar, Pak. Oh, mana ya? Bentar. Saya stop sharing dulu ya. Saya coba sharing ulang. Oh iya, share sound-nya belum di. Oke. Citarum merupakan sungai Gimana? Kedengaran sudah, Mak? Sudah, Pak. Sudah kedengaran. terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Berawal dari situ Cisanti yang terletak di kaki Gunung Wayang, mengalir sejauh 269 km yang pada akhirnya bermuara di Laut Jawa. Citarum memiliki daerah aliran sungai seluas 12.000 km persegi, mengalir menjadi sumber air di 10 kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bogor, Bekasi, Cianjur, Indramayu, Karawang, Purwakarta, Subang, dan Sumedang, serta 3 kota besar yang mencakup Kota Bandung, Bekasi, dan Kota Cimahi. Dengan beberapa anak sungai seperti Citarik, Cikapundung, Cisangkuy, Citepus, Cisokan, serta saluran buatan, yaitu Kanal Tarum Timur, Kanal Tarum Barat,
dan Kanal Tarum Utama. Berbagai manfaat Citarum dinikmati sekitar 25 juta orang di wilayah Jawa Barat dan DKI. Salah satunya sebagai pendukung kebutuhan industri di kawasan Bandung dan Bekasi. Mengaliri 420.000 hektar sawah irigasi di wilayah Karawang dan Subang, dan menjadi sumber air baku penduduk di Bandung, Bekasi, Karawang, Cimahi, dan juga 80% sumber air di DKI Jakarta. Selain itu, aliran Sungai Citarum yang melewati 3 bendungan yaitu Jatiluhur, Cirata, dan Saguling menghasilkan tenaga listrik sebesar 1.400 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pemetaan masalah Citarum terbagi 3 area, yaitu Citarum Hulu, Citarum Tengah, dan Citarum Hilir. Permasalahan pertama di area Citarum Hulu yaitu penebangan dan penggundulan hutan serta pengolahan lahan yang kurang tepat. Hal ini menyebabkan lahan kritis yang muncul dari berkurangnya fungsi kawasan lindung yang disusul dengan permasalahan berikutnya. Penebangan pepohonan juga menyebabkan kadar erosi yang tinggi mencapai 31,4% dari luas wilayah Sungai Citarum, serta sedimentasi mencapai 7.900 ton per hektar. Eksploitasi air tanah yang tak terkendali di wilayah perkotaan dapat menyebabkan keringnya air tanah. Fakta menyebutkan penurunan muka air tanah mencapai 5 meter per tahunnya. Permasalahan berikutnya yaitu penurunan kualitas air yang disebabkan oleh beberapa hal seperti pencemaran akibat limbah kotoran sapi. Sebanyak 29.000 ekor sapi yang dimiliki oleh 7.000 peternak menghasilkan limbah kotoran mencapai lebih dari 400 ton per hari. Penyebab berikutnya yaitu pencemaran limbah pabrik. Tercatat dari sejumlah industri di Kabupaten Bandung membuat limbah kimia sebanyak 280 ton per hari. Hanya sebagian kecil saja industri yang mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah. Penyebab lainnya yaitu pencemaran limbah rumah tangga. Pengelolaan sampah yang kurang baik dan minimnya kesadaran akan kebersihan membuat Sungai Citarum dinobatkan menjadi salah satu sungai terkotor di dunia. Berikutnya kita lihat permasalahan di area Citarum Tengah. Proses erosi yang terjadi di Citarum Hulu menyebabkan sedimentasi pada dasar waduk di Citarum Tengah. Laju sedimentasi di Waduk Saguling mencapai 8,2 juta meter kubik per tahun. Di Waduk Cirata mencapai 6,4 juta meter kubik per tahun, dan di Waduk Jatiluhur mencapai 1,6 juta meter kubik per tahun. Sedimentasi semakin tebal akibat dari pemberian pakan ikan yang berlebihan dan kemudian mengendap di dasar waduk. Pencemaran akibat sampah padat menjadi salah satu permasalahan klasik lainnya. Tercatat sampah padat sebanyak 250.000 meter kubik per tahun berhasil diangkut di area Waduk Saguling. Hal ini berpotensi sebagai penyebab kerusakan pada instalasi PLTA. Berikutnya yaitu permasalahan di area Citarum Hilir. Perkembangan sosial ekonomi memicu pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Hal ini menyebabkan berkurangnya ruang hijau di daerah aliran Sungai Citarum dan tergantikan oleh pertumbuhan kawasan pemukiman dan industri. Perlakuan negatif pada sungai ditambah tingginya curah hujan berpotensi menyebabkan banjir. Nah, sudah lihat ya tadi permasalahan-permasalahan das di luar biasa. Sekarang apakah masih seperti itu? Dulu zaman saya kuliah ya 2014 itu ada namanya Cita Citarum. Tapi setelah saya googling kemarin cuma Cita Citarum sudah nggak beraktif lagi, kemudian ganti ya zamannya Pak Ridwan Kamil menjadi Citarum Harum. Nah, itu sudah mulai intens. Saya juga lihat di YouTube, kemudian di berita-berita yang muncul sudah mulai kembali fungsi dari DAS itu, cuman ya karena proses masif yang pengerusakan yang masif itu memang masih belum. Bahkan beberapa perusahaan ya, saya lihat itu di YouTube beberapa TNI ya, itu datangi ke perusahaan kemudian ngecek kualitas air buangan limbahnya.
itu sampai akhirnya bisa menekan perusahaan atau industri-industri untuk bisa menggunakan IPAL. Nah, ini dia identifikasi permasalahan DAS. Nah, identifikasi permasalahan DAS biasanya ditinjau dari aspek biofisik. Ya, kalau efek biofisik itu tidak terlalu sulit diidentifikasi karena kita kalau apalagi sudah paham pemetaan, terus kemudian paham geologi, paham geomorfologi, paham morfometri, wah ini sudah tidak sulit untuk menentukan aspek geofisik. Nah, kemudian yang sebenarnya agak mungkin nggak sulit juga sih sebenarnya, tetapi ini yang perlu effort lebih ya. Tidak bisa kita lakukan berdasarkan based on desktop saja atau based on laptop, atau kita cuma bikin melalui laptop saja, karena kalau sosial budaya itu pasti kita harus wawancara, turun ke lapangan untuk mengidentifikasi, harus melakukan observasi, melihat bagaimana persepsi, kemudian sikap serta perilaku masyarakat terhadap memandang DAS. Karena saya juga pernah melakukan penelitian di Jambi, di Batanghari, itu ternyata persepsi masyarakat terhadap pengotoran DAS atau sungai itu sebenarnya mereka tidak suka, tetapi mereka masih menggunakan air atau sungai untuk pembuangan, khususnya kalau pas musim hujan. Karena di beberapa pertanyaan itu saya bertanya, bagaimana menurut Bapak Ibu dalam pembuangan sampah ke sungai? Ya, buang sampah ke sungai itu nggak ada masalah, selama katanya di wawancara aja selama hujan gitu kan. Nah, jadi persepsinya masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, padahal kan itu persepsi yang salah, gitu ya. Terus kemudian ada lembaga. Nah, lembaga ini atau institusi itu menjadi salah satu sumber utama juga terkait dengan masalah yang muncul di DAS, especially ya khususnya pada ego sektoral. Nah, ini ego sektoral ini masih muncul sampai saat ini, di mana sektor-sektor tampak ingin lebih menonjol gitu ya. Terus kemudian kurang paham, ada juga yang tidak paham, ada yang juga tidak ngerti, bahkan gengsi terkait dengan fungsi. DAS itu sebenarnya apa sih juga nggak mau cari tahu gitu ya. Itulah yang menyebabkan salah satu permasalahan DAS. Serta ini dia, wawasan kebangsaan. Di mana sudah akibat globalisasi saat ini ya, muncullah individualisme, egoisme, sehingga rasa gotong royong juga menghilang. Terus kemudian dampaknya apa ya? Ya bodoh amat begitu kan ya. Semua salah pemerintah. Padahal berdasarkan video yang tadi ya, ternyata masyarakat juga ikut andil gitu ya dalam mengotori atau memberikan permasalahan terhadap DAS. Gitu ya. Terus kemudian ada pemberdayaan masyarakat juga, ini menjadi bagian yang penting dalam permasalahan DAS, karena kadang pemberdayaan ini hanya bersifat bersifat kegiatan gitu, terus kegiatan selesai tidak ada tindak lanjut. Nah, ini dia, kerusakan DAS itu biasanya bersumber dari lembaga pemerintah dan masyarakat. Ini yang kuncinya ini. Karena sama-sama menyenangi impor ya. Sampai sekarang masih, ya mungkin masih banyak. Ya kita tidak lagi memproduksi sendiri, sehingga kita tidak peduli lagi dengan lingkungan kita. Dengan budaya impor ini dampaknya adalah hilangnya rasa percaya diri, kerusakan DAS. Loh, kok bisa Pak budaya impor kok bisa berdampak pada kerusakan DAS ya? Coba kita kebiasaan impor beras, kemudian impor bahan-bahan baku yang lainnya sampai gandum, terus kemudian garam pun bahkan impor ya. Itu dampaknya apa ya? Kita tidak memanfaatkan DAS kita, tidak memanfaatkan lingkungan kita, sehingga kita nggak peduli ya. Ngapain dimanfaatin? Kita masih bisa impor, masih bisa memenuhi kebutuhan kita dari impor. Apakah kan terus seperti itu? Kan kita nggak bisa terus selamanya mengandalkan pada impor, sehingga pemerintah sekarang mulai muncul ada TKDN ya. Komponen dalam negeri yang harus muncul ada sekitar 40% ya. Sekarang sudah, alhamdulillah pemerintah kita sudah mulai aware. Terus kemudian kembali ke pangan lokal, sudah tidak lagi
harus makan beras gitu ya. Semua harus sekarang dicanangkan ke pangan lokal, apalagi di ketahanan pangan sudah dibentuk sekarang ada dari Kementerian Pertanian itu sudah membentuk ketahanan pangan yang kemudian encourage atau menyemangati masyarakat untuk bisa kembali ke pangan-pangan lokal. Jadi kalau misalnya di Sumatera ya, kalau di Sumatera itu ada beberapa tempat ada produsen sagu ya untuk bikin pempek dan sebagainya. Jadi kita sudah mulai makan jagung, sudah tidak lagi malu makan kalau di Jawa tuh nasi tiwul ya. Nasi tiwul itu sudah nggak malu lagi, bahkan penelitian terbaru nasi tiwul itu bagus buat yang diabetes kan, sehingga orang-orang yang diabetes itu justru makan nasi tiwul yang biasanya kaya-kaya gitu kan. Terus kemudian ada perubahan iklim juga. Perubahan iklim ini adalah memiliki dampak terhadap das. Yaitu apa dampak perubahan iklim itu? Yaitu memicu kenaikan muka air laut, terus kemudian memicu proses evaporasi yang semakin cepat. Terus ada El Nina, La Nina, kemudian ada banjir bandang, longsor, kekeringan, lahan kritis, bahkan menyebabkan kemiskinan serta erosi dan sedimentasi. Nah ini, saya ambil quote dari Dirjen Pengelolaan Das. Beliau menyatakan intinya adalah koordinasi, sinkronisasi, integrasi lintas sektor, lintas stakeholder harus dilakukan. Kata beliau juga, kisah sudah terlanjur abai. Gitu ya. Kata beliau, kisah sudah terlanjur abai bahwa pembangunan, ya, ini pembangunan nih teman-teman PWK, itu seharusnya berbasis bentang alam das. Selain itu, pemahaman das yang masih tidak sama dan ada yang beberapa yang keliru, yaitu das hanya bagian pinggir sungai, itu harus diluruskan. Jadi das itu bukan hanya pinggiran sungai, tapi harus batasnya jelas, itu kan ada EGIR, dan pemerintah kita sudah membuat peta das seluruh Indonesia. Nanti teman-teman PWK itu tinggal membreakdown-nya menjadi subdas, bagaimana mengelola kawasan-kawasan hulu, tengah, dan hilir sesuai dengan das yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi bahkan saya agak miris juga di Provinsi Jambi khususnya, wilayah sungai, kantor wilayah sungai itu justru lebih besar daripada kantor Forumdas. Dimana Forumdas itu mencakup semuanya, mencakup wilayah sungai, dinas pertanian, itu dibentuk oleh SK Gubernur ya. Sedangkan wilayah sungai itu kan PU ya. Di wilayah sungai itu apa? Ya itu cuma fokus pada sungai utama. Ada sungai-sungai kecil juga. Jadi tidak fokus pada kiri kanannya. Sehingga pembangunannya cenderung pembangunan struktural, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek hidrologis yang lebih luas yang sebenarnya mencakup pada das itu sendiri. Nah, ini dia. Kenapa sih kemudian beliau itu tadi ngomong integrasi antar sektor? Karena ini dia, ada rezim perencanaan kewenangan dalam das. Ada beberapa instansi gitu yang terlibat. Ada KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terus kemudian ada PU di sini, ada ATR, ada juga Kemendagri. Nah, bagian KLHK dan PU ini dia cenderung menyentuh pada bagian teknis. Nah, kalau PU dia masuk ke wilayah sungai, terus kemudian KLHK dia RPDAS, ya. Terus kemudian kalau Kemendagri dia masuk RPJMD, sedangkan ATR dia masuk ke RT RW RZ3WP juga. Nah, jadi karena banyaknya instansi atau rezim ya yang ada di dalam das, nah ini menjadikan ego sektoral itu seharusnya bisa harus dikikis. Yang mana kalau teman-teman melakukan penelitian atau sudah ketemu sama instansi ya, apalagi ketemu sama ATR, kaitan kalau KLHK mungkin masih lebih mudah mereka ngasih data, tapi kalau sudah ke ATR meminta data luar biasa ya, begitulah kita sama-sama tahu ya, karena memang di ATR itu kan ada info-info sensitif di dalamnya. ATR itu BPN ya, kalau teman-teman belum tahu, ATR itu namanya dulu BPN. Jadi kalau ke kalian kantor BPN atau Bapak Ibu sekalian ngelihat ke kantor BPN itu
Biasanya tulisannya BPN, terus kemudian garing ATR. Nah, ini dia komplementaritas dalam penataan ruang. Di dalam DAS itu ya, kita pemerintah punya RT RWN, kemudian nanti diturunkan ke RT RWP provinsi ya, kemudian dari provinsi diturunkan menjadi RT RW kabupaten atau RT RW kota, terus kemudian jadi RD TR yang dilengkapi berdasarkan zona, pengaturan zona. Nah, kalau kita kaitkan dengan DAS, nah kira-kira yang negara itu seperti provinsi dia masuk pada DAS, terus kemudian kabupaten dan kota masuk subdas, kemudian RDTR masuk ke perairan yang ada di dalam subdas. Apa aja sih perairan itu? Nah, itu ada sungai, empang, danau, waduk, mata air, dan pantai. Jadi ini menjadi penting kita pahami, apalagi untuk teman-teman yang di PWK ya, dalam proses perencanaan kita nggak bisa mengabaikan DAS. Hanya apa namanya ya, DAS sebagai proses, apalagi air ya, sebagai yang sudah disampaikan oleh Bu Dekan tadi, air itu adalah komponen utama yang menjadi sumber kebutuhan kita gitu. Jadi tanpa pengelolaan air yang baik, tanpa pengelolaan air yang benar, maka kita sebagai makhluk hidup akan mengalami dampak yang signifikan. Ya. Nah, ini dia. Saya akan masuk ke pengelolaan DAS terpadu ya. Ini DAS terpadu itu yang seperti saya bilang tadi, keberlanjutan tidak akan berlaku, tidak akan tercapai tanpa keterpaduan. Apa itu DAS terpadu? Yaitu mengolah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan, dan pengendalian pengolahan sumber daya air DAS, lintas pemangku kepentingan secara partisipatif dengan pemangku DAS, ya, dengan memandang DAS secara utuh, menyeluruh ya, hulu sampai hilir ya, jangan hulu saja. Misalnya kalau di Jogja ya, saya ambil contoh di Jogja, mungkin teman-teman yang tinggal di Jogja tahu, di Jogja itu ada sekretariat Kertamantul, jadi Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Jadi Kertamantul itu apa? Jogja yang Sleman itu ada bagian di bagian hulu ya, di bagian Gunung Api Merapi, terus kemudian kota Jogja di tengah, Bantul di hilir. Jadi mereka melakukan sinergitas dalam pengolahan wilayahnya sehingga tidak mengurangi fungsi dari tiap hulu, tengah, dan hilir dalam pengolahan DAS. Nah, apa sih tujuan pengolahan DAS itu ya? DAS terpadu untuk mewujudkan pembangunan. Jadi kita muncul lagi pembangunan berkelanjutan, terus kemudian meningkatkan produktivitas lahan, terus kemudian kondisi hidrologis yang optimal, terus kesejahteraan masyarakat, terus ekosistem yang berkelanjutan. Tujuannya, sasarannya apa? Yaitu pengolahan air, pengolahan lahan ya. Jadi ternyata tidak hanya air saja, jadi ada lahan yang terlingkup di dalamnya. Jadi makanya PWK menjadi harus paham DAS ya, teman-teman PWK, pokoknya perencana itu harus paham DAS karena di dalamnya itu sangat kompleks ya. Jadi ada lahan, ada air, ada ekosistem juga, ada masyarakat juga, kemudian ada pengembangan kelembagaan, organisasi, sistem keuangan, infrastruktur. Nah, ini urutan kira-kira pengolahan DAS. Nah, ini ada penetapan tujuan, kemudian karakteristiknya diidentifikasi, dirumuskan, kemudian ada indikator, direncanakan, dan lakukan monitoring serta evaluasi. Nah, saya ambil contoh ini ya di perencanaan pembangunan berbasis daerah sungai yang dilakukan oleh Kabupaten Magelang, Bapeda Kabupaten Magelang, di mana daerah hulu yaitu pengolahan hutan, yang kemudian di kawasan buffernya itu nanti pengolahan hutan itu ada pengolahan kawasan perbatasan hutan. Nah, ini bisa dalam bentuk hutan rakyat. Jadi supaya masyarakat itu tidak melakukan penebangan hutan secara liar, ya buatlah hutan-hutan rakyat sehingga masyarakat juga tetap bisa menanam di situ, mendapat manfaat dari situ. Terus kemudian di sini ada dengan adanya kawasan pengolahan ini nanti ada pelestarian mata air. Yang nantinya apa? Jadi jaringan air bersih serta jaringan irigasi. Kemudian di tengah ada pengolahan kawasan pertanian yang juga
di sini ada usaha tani yang konservasi ya, konservasi lahan terpadu, jaringan bagian dari jaringan integrasi, di mana konservasi terpadu ini dapat mengendalikan erosi serta meningkatkan komponen keusaha tani. Jadi erosinya tertahan, kemudian petani juga tetap makmur gitu ya. Nah, di bagian hilir bagaimana? Ada kawasan pengolahan kawasan pemukiman dengan pengendalian area terbangun. Apa? Yaitu memanfaatkan jaringan air bersih, sehingga tidak lagi masif menggunakan sumur ya, karena penggunaan sumur ya seperti video tadi ya, sumurnya banyak gitu ya, terus kemudian nanti di sesi 6 teman-teman akan mengenal namanya intrusi air laut, terus kemudian ada cone of diversion. Nanti di situ akan berdampak pada ketika sumur ya, ini misalnya saya kasih ilustrasi aja. Di sini ada sumur gitu ya, di sini ada sumur yang lebih dalam, yang tadinya di sini dapat air gitu ya. Karena ini debit pengambilannya lebih besar, ini akan mengalami penurunan. Nah, yang tadinya di sini dapat air, terus akhirnya nggak dapat air. Sehingga apa? Ini didalami lagi sumurnya. Yang tadi di sini dapat air, di sini dapat air, terus akhirnya di sini akhirnya hilang. Terus saja memperdalam sungai. Sumur, sehingga muncul depression yang dampaknya juga nanti akan ada penurunan muka air tanah. Jadi penurunan muka air tanah itu tidak hanya disebabkan oleh perusahaan-perusahaan besar, mungkin juga masyarakat yang kemudian tidak terkontrol dalam pemanfaatan sumur juga akan berdampak pada penurunan muka air. Apa sih pengendalian air bangun? Ya itu ya, tadi prasarananya, koefisien bangunannya harus dijaga, juga menyiapkan resapan air, ada sumur resapan dan biopori. Pengalaman saya dulu ketika bangun rumah di Jogja itu harus punya IMB. IMB tidak akan keluar ketika kita dalam perencanaan atau dalam pelaksanaannya tidak dibuatkan sumur resapan. Itu sudah di Sleman ya. Di Sleman daerah hulu, itu tidak boleh membangun bangunan ketika tidak menyiapkan sumur resapan dengan kedalaman minimal 2 meter. Nah, itu. Jadi sumur resapan. Jadi IMB tidak akan keluar kalau nggak ada sumur resapan. Nah, itu luar biasa ya. Sudah sampai sana implementasi di Yogyakarta. Nah, ini dia, ini sudah mendekati akhir. Bahwasanya pengolahan das itu ya, pengolahan das menggunakan prinsip pendekatan landscape. Yaitu pertama pengolahan yang adaptif, terus kemudian isu bersama ya, menggunakan isu bersama sebagai entry point, multi skala, nggak bisa skala, kalau dalam peta ada skala kecil, skala sedang, skala besar. Nah, itu harus semuanya direncanakan. Terus kemudian multifungsi, multiple stakeholder, trust ya, bersifat kepercayaan dan transparansi. Nah, kalau sini sudah nggak jalan, habis. Terus hak dan kewajibannya jelas. Jadi setiap kepemilikan ya, kayak industri dan sebagainya itu kewajibannya jelas. Terus ada participatory monitoring, jadi masyarakat tuh juga ikut memantau gitu ya. Kemudian resilience, ketangguhan siapa? Ketangguhan semua stakeholder, baik itu masyarakat, instansi terhadap ancaman kerentanan ya, ancaman banjir, ancaman longsor, semua ditingkatkan resilience-nya dengan apa? Jadi kalau ada rumus risiko bencana ya, risiko bencana itu sama dengan kerentanan, bahaya, hazard dikali vulnerability dibagi capacity. Nah, ketika kapasitas itu ditingkatkan, maka hazard atau bencana atau kerentanan ini akan semakin berkurang, sehingga risikonya akan berkurang. Gitu ya. Ini rumus risiko ya, hazard kali vulnerability bagi kapasitas. Nah, ini saya masukkan juga ada beberapa tujuan SDGs, di mana 10 pendekatan lanskap dalam pengolahan das ini mampu mencapai beberapa tujuan di SDGs, yaitu ada 6 tujuan, yaitu ketercapaian kemitraan untuk mencapai tujuan, nomor 17, menjaga ekosistem darat, ekosistem laut, air bersih dan sanitasi, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pak, kenapa sih selalu dikaitkan dengan SDGs ya? Karena ini tujuan bersama ya, tujuan semua negara yang bergabung dalam UN, sehingga
Apalagi ini targetnya 2030 ya. Ini sudah mepet ya, sudah 10 tinggal 10 tahun lagi. Apakah kita akan berakhir seperti MDGs kemarin yang mana banyak tidak tercapai, atau justru banyak hal yang tercapai yang mampu kita capai di SDGs